Oke, selamat malam teman-teman tak berpijak. Kembali lagi bersama kami berdua di Tak Berpijak pada segmen Ceritanya Podcast. Nah, untuk Ceritanya Podcast kali ini kita mau ngebahas apa sih nih, Bang? Tahu mulu sih. Oke. Bahasan kita malam ini sih berat banget, Pin. Jadi yang mau kita bahas ini adalah 3 tokoh terkenal di Indonesia. Nah, siapa aja tokohnya? Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, dan Dewi Lanjar. Gila. Nah, 3 nama tokoh terkenal ini ya mungkin sudah tidak asing lagi di kuping kalian. Yang dimana sudah terkenal di Nusantara. Yoi. Ini Nusantara lagi bahasa gue. Nusantara. Oke, jadi ya sebelumnya sih gue udah ngumpulin beberapa sumber-sumber ya tentang asal usul dan kisah mereka bertiga itu banyak banget versinya, Bang. Oke. Dan ceritanya berbeda-beda. Pasti. Itu. Nah, jadi menurut gue ini kayak sensitif banget kalau misalnya diceritakan. Jadi gue agak gimana gitu. Iya. Jadi ya mungkin gue cuman sharing-sharing doang ya kan, dan mungkin ini adalah cerita versi kita ya. Iya, kalau kalian punya versi yang berbeda nanti boleh ditambahin di komentar. Iya, Gitu. jadi kita lebih sharing-sharing aja nih ya gitu. Jadi yang gue ambil dari salah satu sumber ya, dari website pun dan juga dari beberapa masyarakat yang gue kenal dan buat bertanya lah ya, bahwa gue ambil dari salah satu aja deh. Nyi Roro Kidul ini, gue akan ngebahas Nyi Roro Kidul dulu ya. Nyi Roro Kidul ini mempunyai 2 versi yang gue dapat, yaitu dari Kerajaan Pangkuan Pajajaran dan yang kedua dari Kerajaan Galuh. Oke. Oke. Nah, mungkin gue akan bercerita tentang yang di Pangkuan Pajajaran dulu ya. Yang dimana Pangkuan Pajajaran ini mempunyai raja yang bernama Prabu Siliwangi, yang menurut informasi di sumber yang gue dapat bahwa Prabu Siliwangi ini mempunyai banyak anak, Bang. Nah, banyak anak dan salah satunya itu Putri Kandita. Oke. Nah, Putri Kandita inilah yang namanya Nyi Roro Kidul. Gitu. Jadi ibaratnya Nyi Roro Kidul ini dulunya nama aslinya adalah Putri Kandita. Gitu. Nah, Putri Kandita ini pada suatu waktu mengalami konspirasi tahta. Oke. Mempunyai konspirasi tahta, dan gue nggak tahu tuh konspirasinya tuh apa karena di sumber itu nggak menjelaskan tentang konspirasi itu sendiri yang ngebuat dia itu panas ya, iya juga. Baru matang. Ya, jadi sampai mana tadi gue? Konspirasi Oke, tahta. konspirasi tahta ya. Yang dimana akhirnya dia mengasingkan lah datang ke pantai selatan. Nah, ketika dia mungkin gue nggak tahu lah dia datang ke pantai selatan itu bertapa atau bagaimana, tapi di sumber tersebut dia mengatakan bahwa dia datang ke pantai selatan lalu dia menyatu dengan Papunden Laut Selatan. Papunden Laut Selatan ya. Ya, dan gue nggak tahu tuh Papunden itu apa sih, Bang? Kalau nggak salah sih, ya, Papunden ini tuh adalah sosok individu yang memiliki jabatan. Oh, jadi Papunden ini individual ya? Individual. Ya, makhluk ya? Ya, Makhluk. bisa dibilang makhluk lah. Ya. Oke, jadi ya seperti itu, dia menyatu dengan Papunden Laut Selatan sehingga dia menguasai gaib yang ada pada tempat tersebut. Di pantai selatan itu. Iya, di pantai selatan itu, dan bersemayam di pantai selatan tersebut. Dan sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang, dan akhirnya diberi gelar yang namanya Nyi Roro Kidul. Oke. Itu asal usulnya dari Kerajaan Pangkuan Pajajaran. Ah, Tapi kalau misalnya yang satunya tuh tentang Kerajaan Galuh ya, yang dimana Kerajaan Galuh ini dia mempunyai ibu yang namanya Permaisuri Ratu Ayu. oke. Ya. Lalu ketika dia lahir, si Nyi Roro Kidul ini saat masih bayi dia sudah bisa berbicara selayaknya orang dewasa. Berarti kayak mukjizatnya Nabi Isa. Ya? Iya, mukjizatnya Nabi Isa. Yang dimana saat dia bisa berbicara tersebut, dia mengatakan bahwa nanti kelak dia akan menguasai gaib pantai selatan dan akan bersemayam di pantai selatan. Seperti itu. Nah,
Tapi lu pernah tahu nggak sih tentang kerajaan Galuh ini? Kalau versi yang pernah gua dengar gitu ya, Iya. kerajaan Galuh dan kerajaan Pajajaran ini Mm-mm. berasal dari tanah yang sama, tanah Pasundan gitu. Oke. Jadi kerajaan Galuh duluan, baru ada kerajaan Pajajaran kayak gitu. Dan Iya, iya, iya. kalau di versi yang tadi lu punya kan, Prabu Siliwangi ini memiliki banyak anak ya, Iya. termasuk Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu Dengan Putri nama Kandita. Putri Kandita. Iya. Nah, kalau versi gua, Hmm. Prabu Siliwangi itu cuma punya 3 anak. Yang pertama namanya Walang Sungsang, yang kedua Larasantang, dan yang ketiga Raden Kian Santang. Jadi anak pertama dan kedua itu cewek, anak ketiga cowok. Iya. Yang dimana Raden Kian Santang ini dikisahkan manusia terkuat di Pulau Jawa, dan disuruh sama kakeknya tuh untuk pergi ke negeri seberang sampai ketemu sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Dan itu sekarang pun ada gitu filmnya di salah satu stasiun TV. Iya benar. Ada lagunya tuh. Oke. Aku lah. Sang Prabu. Yo. Ku bisa menjadi 7. Oke. Oke, mungkin gue lanjut lagi ke kerajaan Galuh itu tadi. Iya. Ketika Nyi Roro Kidul itu ketika masih bayi berbicara seperti itu, terdengarlah oleh roh Raja Galuh yang bernama Sindula. Oh, Sindula ya. Ya, Sindula. Yang dimana Sindula ini ketika mendengar kabar tersebut, dia menyampaikan sebuah wangsit jika cucunya tersebut kelak tak akan bersuami demi menjaga kesucian dirinya. Nah, mungkin bisa gua ambil bahwa kesucian dirinya ini lebih ke Nyi Roro Kidulnya ya, untuk menjaga kesucian Nyi Roro Kidul ini sendiri gitu. Dan Nyi Roro Kidul itu di sumber tersebut nggak dikasih tahu tuh dulu namanya siapa sebelum Nyi Roro Kidul. Seperti itu. Ya. Oke, jadi gua lanjut ke tempat bersemayamnya pantai selatan ini ya, Nyi Roro Kidul ini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut dari sumber bahwa pusat kerajaan Nyi Roro Kidul ini berada di Pantai Parangkusumo. Ini adanya di Jogja kalau nggak salah ya. Parangkusumo. Iya, jadi kalau misalkan dari sumber tersebut, Pantai Parangkusumo ini Pantai Parangkusumo Keraton Yogyakarta, Gunung Merapi itu adalah garis lurus dari utara ke selatan. Oke, seperti itu. Yang dimana kalau Pantai Parangkusumo adalah pusat kerajaan Nyi Roro Kidul, lalu di Prabuhan Ratu itu adalah tempat persinggahannya Nyi Roro Kidul. Karena ada beberapa masyarakat sekitar melihat penampakan Nyi Roro Kidul tersebut sedang menaiki sebuah kereta kencana di Pelabuhan Ratu itu. Berarti pembuktiannya adalah penglihatan dari masyarakat yang ditampakkan oleh sosok beliau gitu ya. Iya, jadi menguatkan lah bahwa Nyi Roro Kidul ini benar adanya. Seperti itu. Karena adanya eksistensi atau penampakan itu sendiri yang dilihat oleh masyarakat sekitar. Seperti itu. Tapi emang kalau misalkan tentang pembuktian ketika masyarakat ngelihat gitu ya, gue sih pernah dapet cerita gitu dari beberapa orang yang katanya pernah melihat beliau juga gitu ketika kalau gue sih kebanyakan orang-orang ini datang ke Sukabumi di Pantai Selatan apa namanya, Pelabuhan Ratu. Nah itu banyak yang melihat sosok beliau di sana gitu. Cuma yang jadi pertanyaan gue adalah ada versi yang bilang kalau untuk melihat beliau itu bukan orang biasa. Jadi ada kemungkinan ketika banyak orang yang melihat sosok beliau itu adalah kalau di dunia kita tuh tangan kanan lah, orang kepercayaan gitu. Iya. Gitu. Pengikutnya juga dayangnya Nyi Roro Kidul yang sosoknya menyerupai sama persis seperti Nyi Roro Kidul itu sendiri dengan
busana hijau, serba hijau kayak gitu, ada mahkotanya, terus pakai selendang hijau juga kayak gitu-gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan gue adalah yang orang-orang itu ceritakan ke gue, yang melihat itu sebenarnya Nyi Roro Kidul itu sendiri atau dayang-dayangnya kayak gitu sih. Iya. Tapi kalau misalkan dengar dari Pelabuhan Ratu adalah tempat persinggahannya, berarti dia Nyi Roro Kidul ini adalah ratu yang suka pergi kemana-mana. Iya, kalau menurut cerita sih kayak gitu ya. Cerita yang gue punya juga tempat-tempat persinggahannya tuh ada juga di hotel, salah satu hotel tuh di Sukabumi. Itu hotel nomor 13. Dan di dalam kamar hotel itu sendiri pun ada kayak lukisannya, dan dekorasi ruangannya tuh bener-bener kayak yang serba hijau juga. Terus di kasurnya tuh ada riasan melati kayak gitu-gitu. Dan kalau di Jogja pun juga ada, kalau menurut cerita yang pernah gue dengar gitu ya, di Keraton Jogja ini tuh ada kamar yang dikhususkan untuk beliau. Gitu. Untuk beristirahat lah mungkin ya. Iya, beristirahat kayak gitu. Dan kalau misalkan kita cerita tentang hubungannya dengan tokoh-tokoh terkenal yang lain di Indonesia juga banyak. Kayak gue pernah dapat cerita juga kalau Nyi Roro Kidul punya hubungan juga dengan presiden pertama. Oh ya. Dengan Sultan di Keraton Jogja kayak gitu-gitu. Gue sih pernah dengar ceritanya kayak gitu juga sih. Wow. Jadi ya mungkin gue bisa ambil kesimpulan bahwa ya kerajaan di nyata sama kerajaan di alam gaib tuh ya mempunyai aktivitas yang sama. Ya mungkin mirip-mirip lah. Mirip-mirip seperti itu ya. Yang dimana dia berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Iya. Seperti itu. Oke, gue balik lagi nih ke pantai Parangkusumo itu. Jadi di pantai Parangkusumo itu terdapat benda sakral yang dinamakan Selo Gilang. Dan Selo Gilang ini ya bentuk fisiknya batu gitu. Itu batu besar sih, itu batu besar yang dimana dipercaya bahwa tempat bertemunya Nyi Roro Kidul bersama Danang Sutawijowo. Mendok kan gue, Danang Sutawijowo. Yang tak lain merupakan Panembahan Senopati pendiri Kesultanan Mataram. Itu. Nah, jadi itu tempatnya mereka bertemu. Dan mereka berbincang saling menjaga pantai selatan dan keraton. Seperti itu. Berarti ini masih bisa gue sambungin dengan versi yang gue punya. Oh ya? Karena kalau gue sih nggak tahu ya, gue belum pernah dengar tentang Kesultanan Mataram. Tapi gue panas, ditiup dulu. ada nyamuk. Nah, jadi kalau gue lebih dengar cerita tentang Kerajaan Mataram. Dan Kerajaan Mataram ini tuh dekat dengan Gunung Kidul gitu. Gunung Kidul. Dan kesimpulan yang bisa gue ambil dari dua versi ini tadi, yang versi yang lu punya dan yang gue punya, keraton yang dimaksud bisa jadi Keraton Jogja karena itu ada di tengah, ataupun keraton yang punyanya si Mataram. Gitu sih. Oke. Terus tentang batu Selo Gilang ini sampai sekarang tuh jadi tempat ziarahnya orang-orang ya, masyarakat yang mungkin percaya tentang sejarahnya batu Selo Gilang ini. Seperti itu, yang dimana dia melakukan ritual terutama pada malam Selasa atau Jumat Kliwon dan saat jelang Satu Suro. Nah, Satu Suro ini pasti kalau kita dengar ya, di Indonesia sakral banget sih. Iya, mistis banget ya. Mistis parah. Dan emang kayak orang-orang itu di Indonesia banyak yang memandikan benda-benda pusakaannya gitu. Jadi gue sih pernah lihat video juga waktu malam Satu Suro yang datang ke Parangkusumo. Jadi kayak dari Keraton Jogja itu iring-iringan konvoy bawa benda-benda pusakanya untuk dimandikan, termasuk masyarakat yang memiliki benda pusaka. Gitu. Jadi memandikan bareng pada saat malam itu. Kayak gitu.
Ya, jadi ya mungkin itu sih, dan tentang kisah asal usulnya Nyi Roro Kidul ini. Dan ya mungkin kita udah tahu lah semuanya bahwa yang paling terkenal adalah di pantai selatan tersebut tidak boleh menggunakan baju hijau. Karena baju hijau itu merupakan busana kebesarannya kerajaan Nyi Roro Kidul. Ya, yang dimana jika ada pengunjung atau ada orang yang menggunakan baju hijau tersebut akan tenggelam atau akan dihantam dengan ombak yang sangat besar. Seperti itu. Ya, kalau misalkan mungkin gua analogikan secara sains atau mungkin dari faktanya ya, yang dimana fakta mata ya, yang dimana di pelabuhan di pantai selatan tersebut banyak ganggang hijau. Yang dimana jika kalau misalkan ada yang tenggelam itu susah dicari. Benar. Karena akan nyaru warnanya. Benar. Ya kayak gitu. Ada juga gue dapat informasi seperti itu. Gitu. Kalau dilihat dari fakta pantainya gitu. Ya gue sih ya Allahu alam ya. Tapi yang pertanyaan satu nih, kenapa harus warna hijau? Coba kita tanyakan langsung. Oke. Jadi itulah beberapa. Jadi ada juga sih bener yang kejadian di mana tuh pernah gue dapat berita gitu ya, yang dimana ada yang tiba-tiba hilang di pantai selatan tersebut dan tiba-tiba dia pulang jalan kaki ke rumah sendiri. Oh, yang ibu-ibu. Kalau nggak salah berselang 1 minggu setelah dia hilang atau berapa? Iya, benar. 1 minggu ya. Pernah. Iya. Cuman katanya ya itu salah satu siasat juga dari si ibu ini. Siasat. Kalau menurut berita yang beredar gitu Iya. Salah satu siasat karena menghindari suatu masalah gitu. Jadi sebenarnya nggak hilang di pantai selatan, dia cuma menghindari masalah itu. Oh gitu. Tapi ada juga artis yang hilang juga. Yang hilang juga di sana, sempat mati suri kalau nggak salah. Itu beritanya udah lama banget. Dan ketika dia terbangun dari mati surinya, dia menjelaskan gitu kalau dia dibawa ke kerajaan Nyi Roro Kidul dan dijadikan kayak semacam budak lah. Kayak gitu. Dan artisnya masih ada sih sampai sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan artis tersebut sehat walafiat. Amin. Oke. Ya mungkin itu kali kisah-kisah yang bisa gue dapat dari cerita tentang Nyi Roro Kidul. Oke, mungkin kita akan ganti tokohnya tentang Nyi Blorong. Oke. Jadi Nyi Blorong ini identitas aslinya adalah nama aslinya ya. Sebelum Nyi Blorong itu adalah Nyimas Dewi Anggatri. Yang dimana mempunyai ibu yang bernama Nyimas Dewi Rangkita. Nah, Nyimas Dewi Rangkita ini adalah cucu dari Raja Caringin Kurung 11, Prabu Jaya Cakra. Jadi kayak berkaitan nih. Benar. Iya gitu. Nah, jadi ya seperti itu, nama aslinya adalah Nyimas Dewi Anggatri Nyi Blorong ini. Nah, dia itu tinggal di kerajaan keraton, Bang. Nyimas Dewi Anggatri ini, yang dimana dia mempunyai kehidupan yang cukup lah, lebih dari cukup. Gitu ya, mungkin orang punya lah sekarang bahasanya ya. Yang dimana hal itu membuat dia menjadi sifat sombong dan jahat. Nah, karena sifatnya itu sendiri, akhirnya dia diusir dari kerajaan keraton itu sendiri. Nah, ketika dia diasingkan, ya dia pergilah ke hutan. Nah, gue nggak tahu di hutan mana, di situ nggak dijelasin. Pokoknya dia pergi ke hutan, lalu tanpa tidak sengaja dia masuk ke dalam pintu gaib yang mengarahkannya ke kerajaan Nyi Roro Kidul. Gitu. Akhirnya ketemu nih sama bawahan Nyi Roro Kidul kan, ditangkap, dibawa ke kerajaan Nyi Roro Kidul, dipertemukanlah Nyi Blorong oleh Nyi Roro Kidul. Namanya dulu bukan Nyi Blorong, Nyimas Dewi Anggatri tadi ya. Nah, setelah ketemu sama Nyi Roro Kidul ini sendiri, dia
Nyimas Dewi Anggatri berceritalah tentang kehidupannya. Nah, setelah dia bercerita, Nyi Roro Kidul ini merasa iba. Setelah dia merasa iba, dia memberikan kesaktian kepada Nyimas Dewi Anggatri ini menjadi siluman ular. Kesaktiannya. Nah, ketika dia menjadi siluman ular ini, akhirnya dia dilihat nih dari Nyi Roro Kidul bahwa Nyimas Dewi Anggatri ini mempunyai bakat untuk memimpin pasukan, Bang. Dan ketika dia diposisikan menjadi pemimpin pasukan, ternyata dari tugasnya dia menjadi pemimpin pasukan itu menurut Nyi Roro Kidul bagus. Puas lah sama kinerjanya dan mempunyai jin-jin yang bawahannya yang begitu kuat. Nah, sehingga dia dinaikkan atau disebut menjadi panglima tertinggi di pasukan pertahanan kerajaan Pantai Selatan. Seperti itu. Nah, jadi ya seperti yang banyak yang beredar bahwa ya Nyi Blorong ini adalah ratu siluman ular gitu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa siluman ular yang terkuat yaitu ya Nyi Blorong. Jadi seakan-akan kayak siluman ular itu ya berasal dari Nyi Blorong ini sendiri gitu. Karena dia adalah ratunya gitu. Ratunya benar sekali gitu. Tapi pendapat lu gimana? Kalau pendapat gue dari versi yang gue punya ya. Kalau versi yang barusan itu kan Nyi Blorong jadi bawahannya Nyi Roro Kidul. Iya. Ya kan? Nah, kalau versi yang gue punya balik lagi nih ya ke yang cerita Nyi Roro Kidul tadi ya. Tadi disebutnya adalah Putri Kadita. Iya. Nah, Putri Kadita ini adalah individu yang berbeda lagi dari Nyi Roro Kidul kalau versi yang gue punya. Oh gitu. Dia individu yang berbeda lagi. Dan Putri Kadita ini menjadi, kalau kita bilang sekarang itu guru. Jadi guru untuk Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Kayak gitu. Jadi dan karena sifatnya Nyi Blorong yang kurang baik, karena kesombongannya, keangkuhannya kayak gitu-gitu, membuat Nyi Blorong ini tuh nggak dianggap lagi sama Putri Kadita sebagai muridnya. Oh gitu. Gitu. Dan sosok ular ini adalah kayak semacam kutukannya. Kayak gitu. Dan gue juga punya beberapa cerita tentang pesugihan Nyi Blorong gitu. Iya. Jadi banyak banget tuh. Menurut cerita sih ya, menurut cerita banyak banget orang yang melakukan pesugihan pakai jasa dari Nyi Blorong gitu. Ya, di situ juga di sumber itu mengatakan sih bahwa Nyi Blorong ini bertugas untuk menyesatkan manusia, yang dimana contoh ya, memberikan sebuah kekayaan secara instan. Nah, dengan pengorbanan anggota keluarganya menjadikan tumbal, yang akhirnya tumbal tersebut dijadikan budak. Iya, tapi ada juga yang menumbalkan orang lain. Ada juga. Kayak gitu. Ya, serem sih. Oke, itu salah satu tugas Nyi Blorong sih, menyesatkan manusia. Lalu ditambah lagi, untuk kesaktiannya atau kekuatannya ya, dia akan mempunyai paras yang cantik dengan perempuan tanpa siluman ular ya. Wanita biasanya dengan paras yang sangat cantik ketika di bulan purnama. Jadi ketika bulan purnama itu muncul, maka dia mempunyai paras yang sangat cantik. Dan ketika bulan purnama, misal bulan biasa ya, selain bulan purnama ya, dia seperti sosok siluman ular. Di bulan Januari, Februari, Maret, April. Enggak gitu sih. Beda. Bulan. Oke. Bulan yang di atas bukan yang kalender ya. Ya kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue dapat dari Nyi Blorong ini. Iya. Berarti lanjut. Iya, emang kalau misalkan diceritain sih sebenarnya banyak banget. Cuman gue pribadi ya belum berani menceritakan terlalu banyak karena
ya tadi karena kan kita masing-masing punya versi yang berbeda, Berbeda-beda, iya. kayak gitu kan. Jadi semoga kalian yang nonton ini juga menambahkan versi yang pernah kalian dapat di kolom komentar. Benar. Gitu. Oke, kalau misal gue lihat dari cerita lu tadi ya, bahwa Nyi Blorong ini berubah jadi siluman ular untuk kutukannya. Nah, dari sumber yang tadi gue dapat, Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong berada di pantai selatan, yang dimana jabatannya lebih tinggi di Nyi Roro Kidul. Nah, bahwa Nyi Blorong ini adalah panglima tertinggi yang dipunyai oleh Nyi Roro Kidul. Nah, kalau versi lu dapet, ini Nyi Blorong ini tetap emang menguasai di pantai selatan juga atau? Jadi versi yang gue punya itu sebenarnya di pantai selatan itu banyak banget istana kerajaan, banyak banget, apalagi di pinggir pantainya gitu ya, dan termasuk kerajaan Nyi Blorong itu sendiri ada di pantai selatan. Iya, gitu. Jadi ini antara Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong itu memiliki istana yang berbeda kalau versi yang gue punya. Jadi mempunyai posisi yang sama lah ya. Iya. Ratu-ratu juga. Sama-sama ratu. Oke. Cuma beda kekuatan aja sih. Kekuatannya. Iya. Oke, sekarang gue akan lanjut menceritakan kisah tentang Dewi Lanjar. Tapi sebelum lanjut gue mau izin. Apa? Mau ke kamar mandi. Oke. Bentar dulu ya. Beneran? Oh beneran, ya udah. Tet. Gimana? Udah selesai? Legaan. Lega. Oke, jadi gue lanjut nih ya tentang Dewi Lanjar. Oke, jadi Dewi Lanjar ini kalau menurut sumber yang gue dapat adalah sosok perempuan yang mempunyai paras yang cantik, yang senang dan yang gemar bertapa. Oke. Ya, dan mempunyai kesaktian yang dikenal ya, kesaktiannya yang luar biasa lah gitu. Nah, jadi mungkin udah tau lah dari penonton Tak Berpijak ini kan, teman-teman Tak Berpijak, bahwa Dewi Lanjar ini adalah penguasa pantai utara atau Pantura, biasa disingkat dengan Pantura. Nah, nama asli dari Dewi Lanjar ini yaitu Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah yang seorang wanita yang tadi gue bilang, yang sangat sakti dan gemar bertapa tadi. Oke, nah jadi waktu yang dimana dia menikah dengan seorang lelaki, dan kemudian belum lama dia setelah menikah, suaminya meninggal karena tenggelam saat suaminya sedang berlaut. Oke. Sedang berlaut. Profesinya nelayan ya? Ya mungkin siapa tahu bajak laut. Ya, mungkin nelayan ya. Nah, terus ketika mendapatkan kabar bahwa suaminya tidak balik lagi ya kan, lalu tenggelam, ya sedihlah si Siti Khadijah ini, sangat amat berduka, sangat sedih, dan akhirnya dia pergi ke pantai selatan untuk ya mungkin menenangkan dirinya sambil melakukan bertapanya dia gitu. Karena kesaktiannya dia ini, dia didatangi oleh Nyi Roro Kidul. Nah, ketika dia ditemui oleh Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul ini berkatalah kepada si Siti Khadijah ini, yang dimana pergilah kamu ke pantai utara, kembalilah kamu ke pantai utara. Oke, ketika dia kembali ke pantai utara, dia melakukan bertapanya di sana, lalu dia dihantam oleh ombak yang cukup besar. Nah, ketika dia dihantam oleh ombak yang sangat besar, nah disitulah dia mempunyai kesaktian di alam gaib, lalu diberi gelar oleh Nyi Roro Kidul ini dengan nama Dewi Lanjar. Oke. Nah, Lanjar ini yang artinya seorang perempuan yang tidak memiliki suami atau ditinggal mati suami, atau dibilang janda lah ya. Seperti itu. Nah, Dewi Lanjar ini memiliki hubungan erat dengan kerajaan Mataram Islam masa pemerintahan Sultan Agung.
Oke. Dia mempunyai hubungan erat dari sumber yang gua dapat ya. Hmm. Nah, terus di pantai Pantura itu dia mempunyai kerajaannya, dan salah satu pantai yang bernama Selamaran, kalau nggak salah, pantai Selamaran itu merupakan lokasi di mana pintu masuk istananya si Dewi Lanjar. Gitu. Jadi adalah beberapa orang yang mempunyai indera keenam ya, yang mempunyai indera keenam, yang dimana pintu masuk tersebut itu terdapat karpet merah dan mempunyai berlian-berlian yang sangat indah yang berkelap-kelip seperti itu. Sangat benar-benar megah. Iya, megah gitu. Megah banget. Nah, di situ tempatnya istana kerajaan Dewi Lanjar. Ya, jadi mungkin kalau kesimpulannya gue ambil ya, kalau bahwa Dewi Lanjar ini mungkin diberikan tugas kan oleh Nyi Roro Kidul untuk menguasai pantai Pantura, mungkin pantai utara itu sendiri. Bagaimana pendapatnya? Kalau dari versi yang gue punya, Iya. Dewi Lanjar ini adalah salah satu pengikutnya Nyi Blorong juga, yang dimana kesaktiannya juga menjadi setengah ular gitu. Oh gitu. Dan dia juga bertugas kayak menyesatkan seperti yang tadi, yang ada pesugihannya gitu. Dan itu emang benar-benar kayak yang menjanjikan banget sih pesugihannya gitu. Bisa mendapat kekayaan secara instan. Terus yang apa yang kita mau tuh bisa tercapai lah. Ya gitu. Cuman ya emang dimana apa yang kita dapatkan secara instan itu tidak akan bertahan lama sih sebenarnya. Benar. Cuman ya karena mungkin manusianya itu sendiri yang udah buta sama dunia, tergoyah imannya lah. Iya, kayak gitu. Iya. Dan yang namanya pesugihan pasti ada namanya timbal baliknya. Benar. Apa yang kita minta kan. Benar. Ya, seperti itu. Oke, kisah Dewi Lanjar ini diberikan salah satu tugasnya yaitu menjaga harta karun. Ya, jadi di pantai yang dia jaga itu dia menjaga harta karun, yang dimana harta karun tersebut itu berasal dari kapal-kapal saudagar yang karam pada masa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam hingga kolonial Belanda. Gitu. Dan harta karun itu dijaga sama dia untuk negeri, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Iya, benar sekali, seperti itu. Nah, terus Dewi Lanjar ini nih mempunyai 5 abdi kinasih. Nah, abdi kinasih itu gue belum tahu nih apa sih bang, lu tahu nggak sih abdi kinasih itu? Kalau dari cara penyampaian lu dan cerita yang lu kasih nih, abdi kinasih ini sih menurut gue 5 abdi kinasih adalah makhluk-makhluk kepercayaan dari si Dewi Lanjarnya gitu. Oh, berarti bawahannya lah ya. Bawahannya. Ya, tangan kanan atau apalah itu namanya kayak gitu sih. Oke. Nah, dia mempunyai 5 abdi kinasih, yang salah satu abdi kinasinya itu tugasnya seperti Nyi Blorong, yang dimana menyesatkan manusia. Menggoyahkan iman manusia, yang dimana memberikan kekayaannya secara instan, ya itu seperti yang lu bilang tadi, pesugihan. Itu yang dimana timbal baliknya ya menumbalkan anggota keluarganya, seperti itu. Ya mungkin kalau gue sih dapat tentang Dewi Lanjar sih hanya sebatas itu aja sih dari sumber yang gue dapet. Iya, seperti itu. Gue pun juga sama sih tentang Dewi Lanjar ini, nggak punya banyak cerita gue tentang Dewi Lanjar. Gue lebih banyak sharing sama orang itu tentang Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul. Iya, karena mereka 2 tokoh yang terkenal di situ gitu. Iya, yang benar-benar nama besar. Nama besar gitu, iya benar. Dan di sumber tersebut juga nggak kalau gue dapet dari cerita yang barusan gue ceritain ya, Dewi Lanjar dia sosok perempuan aja sampai dari ke alam gaibnya. Gitu.
nggak yang dimana kayak nggak seperti Nyi Blorong yang Oke, dimana mempunyai setengah siluman ular gitu kan. Di sini ya dia tidak menjelaskan kalau dia diberikan kesaktian pada Nyi Roro Kidul, cuma disuruh ke pantai ke Pantura, lalu dia bertapa di telan ombak, akhirnya dia jadi penguasa situ dan memiliki kerajaan juga. Oke. Cuman ketika kita ngebahas kayak gini-gini ya, gue dari awal sebenarnya tuh agak-agak ke distract gitu. Ke distrik dengan Dari makhluk-makhluk yang datang ke sini gitu. Yang berhubungan dengan 3 tokoh yang kita ceritakan ini. Iya. Karena kayak tadi gue merasakan kayak kehadiran sosok setengah ular kayak gitu-gitu. Yang dimana sebenarnya dia ini mau berkomunikasi juga gitu sama kita. Mungkin membenarkan kali ya dengan cerita apa yang dia punya. Membenarkan atau merevisi lah dari apa yang kita ceritakan. Iya. Kayak gitu. Cuman ya Kembali lagi seperti yang pernah lu bilang. Kita nggak bisa percaya sama makhluk-makhluk seperti itu. Iya. Ya mungkin itu kali ya. Ya mungkin itu aja sih dari 3 tokoh yang terkenal di Indonesia. Ya yang dimana tokoh tersebut saling berkaitan satu sama lain. Benar, berkaitan. Ya saling berkaitan satu sama lain. Ya mungkin ya itulah alasannya kenapa pada segmen ceritanya podcast kali ini gua menceritakan tentang 3 tokoh mereka itu. Oke, mungkin itu aja untuk segmen ceritanya podcast kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga video ini dapat menghibur kalian. Ingat, kami hanya sharing-sharing saja, tidak membenarkan versi yang mana yang benar atau yang tidak benar. Kami hanya menceritakan sesuai apa yang kami dapat. Ya, dan buat kalian yang punya versi yang berbeda dari yang kita punya, boleh nanti ditambahkan di kolom komentar untuk sebagai wawasan bagi kita pribadi maupun bagi viewers yang lain juga. Gitu. Dan semoga video ini dapat menghantarkan tidur kalian dengan ceritanya. Dongeng. Astagfirullah. Ya, ambil sisi positifnya dan singkirkan sisi negatifnya. Dan bagi kalian yang mungkin mempunyai cerita-cerita mistis atau seram dan ingin dipublikasikan melalui kami, bisa kalian kirim ceritanya ke Gmail kami yang sudah ditertera di deskripsi. Dan buat kalian yang punya lokasi yang kalian penasaran banget nih mau kita datengin, boleh nanti DM di Instagram kita yang ada di deskripsi juga. Dan jelasin di mana kita harus izin ya. Ya, maka dari itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. See you. Oke, Jen, udah. Kok gitu sih? Lo kenapa gitu juga? Jadi seperti itulah Dewi Lanjar guys, yang dimana Begitu. Tapi yang pernah lu cerita yang ada 3 Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, satu lagi bukan Dewi Lanjar. Oh, Dewi Lanjar juga. Dewi Lanjar. Dewi Lanjar juga. Kalau nggak salah. Yang dimana 3 ini yang namanya anak-anak dari Bukaditanya yang bilang, dan yang satunya dibuang, satunya dibuang. Nah, itu juga agak lupa sebenarnya si Dewi Lanjar atau bukan gitu. Udah selesai. Oke. Oke, selamat malam teman-teman nonton pria. Baik, selamat malam teman-teman Kok ini mulut gua kenapa sih, Bang? Mulut kita berdua kenapa sih? Ya Allah.